SWOT Family. Di renungan kali ini, Roh Kudus memberikan hikmat kepada saya untuk menyatakan kuasa-Nya kepada saudara dan saya. Awalnya, Roh Kudus memberikan hanya ayat-ayat saja, tetapi saya terus bertanya kepada Roh Kudus, apa sih dari maksud ayat-ayat tersebut untuk dibawakan di dalam renungan ini? Cukup lama saya rasa sebelum saya diberikan jadwal pun, saya terus bertanya. Sampai akhirnya Tuhan memberikan hikmat ini kepada saya. Inilah hikmatnya. Pertama, Tuhan mengingatkan kembali ayatnya di Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Karena Anda dan saya berasal dari Allah, maka kita diberikan kuasa yang sangat besar. Maka setiap kali kita diperhadapkan dengan gunung permasalahan kita, cobalah jangan fokus kepada gunung permasalahan tersebut, tapi kita fokus kepada Tuhan kita yang lebih besar dari gunung permasalahan tersebut. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Satu ilustrasi yang Tuhan berikan kepada saya adalah mengenai air terjun. Deru air terjun itu begitu keras, begitu derasnya, begitu luar biasanya. Saudara pasti tidak akan menyukainya apabila saudara ada di dalam air itu. Dan saudara terseret ke dalam air dan menuju ke dalam air terjun tersebut. Mungkin itulah gambaran situasi yang saat ini sedang saudara atau saya hadapi saat ini. Apakah itu masalah kesehatan saudara? Masalah keuangan, pekerjaan, usaha, atau bahkan relasi yang semakin membebani pikiran dan hidup saudara. Dan saudara selalu merasa hampir terjatuh di dalam pusaran air tersebut. Di saat seperti inilah, di dalam situasi seperti ini, ketika kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki satu pribadi yang dapat menolong saudara dan saya. Dialah Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Saat ini, saudara, seperti apa yang suami saya dan saya hadapi belakangan ini. Di usaha suami saya, bukan ada satu, tetapi ada beberapa orang pengusaha juga, distributor juga yang merasa terganggu dengan keberadaan suami saya, usaha suami saya. Dan kita tuh kadang-kadang bahkan kita berdua tuh nggak pernah ada kepikiran untuk jahatin orang. Kita bikin satu rencana, kepikiran aja enggak gitu. Yang kita pikirin cuma ya sebagai orang yang berusaha kan, bagaimana toko ini bisa maju, bagaimana barang-barang kita bisa terjual gitu kan. Kita cuma fokus seperti itu mungkin kan. Nah, kita tuh nggak ada kepikiran membuka celah untuk gimana ya jahatin toko itu, gimana ya supaya kita menjatuhkan toko itu. Kita tuh nggak pernah punya pikiran seperti itu. Tetapi mereka itu merasa seperti ada duri ya kan di dalam daging. Mereka merasa tidak nyaman dengan keberadaan suami saya gitu, karena mereka itu marah, mereka itu merasa terganggu, mereka itu merasa tidak nyaman dengan usaha suami saya. Ketika apapun yang suami saya lakukan, ada aja yang mereka berusaha untuk menghimpit usaha suami saya. Mereka berusaha untuk menekan atau bahkan untuk, kalau bahasa di dalam dagangnya itu, mematikan usaha suami saya.
Tetapi saya selalu support suami saya. Saya selalu bilang kepada suami saya bahwa jangan takut, kita punya Tuhan. Kita udah dilewatin padang gurun yang berbagai macam caranya, tapi Tuhan selalu lewatin. Kita punya satu pribadi, yaitu Tuhan, yang selalu meluputkan segala sesuatu. Kita percaya yang membela kita bukan manusia. Yang membela kita cuma satu pribadi tersebut, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pribadi yang selalu menolong kehidupan saya, suami saya, dan anak-anak saya. Saya juga selalu mengimpartasikan hal tersebut kepada anak-anak saya. Saya selalu ajarkan kepada mereka bahwa sosok yang paling utama di dalam hidup mereka harusnya adalah Tuhan. Sosok yang paling harus mereka utamakan adalah Tuhan. Jadi selalu saya didik mereka, Tuhan itu di atas segala sesuatu di dalam hidup mereka. Saya memberikan contoh lewat hidup saya, lewat hidup suami saya, supaya anak-anak saya juga bisa kuat jadi pahlawan-pahlawan iman gitu kan. Nah, ada aja tuh orang yang nggak, balik lagi ke permasalahan usaha suami saya, ada aja orang yang nggak suka. Nah, yang anehnya lagi, yang iri itu adalah pengusaha besar. Mereka yang notabene sudah memiliki pabrik, mereka yang notabene sudah memiliki gudang yang sangat besar, dan mereka sangat terganggu dengan keberadaan usaha suami saya, yang jelas-jelas jauh di bawah mereka. Padahal kami nggak pakai apa-apa loh, gitu kan? Kami nggak pernah ke dukun, kami nggak pernah pakai kuasa-kuasa kegelapan. Kami cuma pakai kuasa doa, ya kan? Kami cuma pakai kuasa doa, dan setiap kami bikin ada apapun, setiap suami saya berangkat juga saya lepaskan doa berkat buat suami saya gitu. Karena yang penting satu, kita punya Tuhan yang kuasanya sangat besar dari apapun. Itu modal dasar utama kami. Efesus 3 ayat 20. Karena Dia jauh lebih besar dari semua masalah kita. Ingat ya saudara, sekali lagi saya katakan, semuanya itu terjadi atas izin Tuhan, dan bukan karena kesalahan yang kita ciptakan sendiri loh. Tuhan pasti bela kita mati-matian. Bukankah Tuhan sudah pernah mati untuk saudara dan saya juga? Dia itu jauh lebih dari apa yang kita butuhkan. Jadi saudara, mari datang kepada Tuhan dan percayakan semua pergumulan saudara, baik kecil ataupun besar, bawa kepada Tuhan, karena hanya melalui Dialah ada jalan keluarnya. Mari saudara, saya mau ajak saudara untuk berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini siapapun pribadi yang membutuhkan Engkau, siapapun yang memiliki pergumulan yang berat ya Tuhan, siapapun mereka yang sepertinya tidak menemui jalan keluar, Tuhan, siapapun pribadi yang merasa sepertinya gunung permasalahan mereka terlalu besar, Bapa yang luar biasa, ajar setiap pribadi tersebut ya Tuhan, melihat Engkau-Nya yang lebih besar. Seperti satu kertas ya Tuhan, kertas putih, yang dilihat hanya harusnya ada satu titik. Titik itulah titik Engkau ya Tuhan. Engkau yang mungkin permasalahan kami itu adalah kertas putih itu, tapi ada satu titik, pribadi Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk fokus Tuhan kepada Engkau saja. Ampuni Tuhan kalau kami sering berkeluh kesah. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering mengandalkan manusia Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami memakai cara jalan kami sendiri ya Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami sering merendahkan atau menyepelekan rencana Engkau. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, renungan ini bukan sekedar renungan. Ada satu rasa cinta kasih-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada setiap pribadi-pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan segala sesuatunya kena tepat pada sasarannya. Tuhan Yesus, biarlah saat ini Tuhan, hamba juga mau melepaskan setiap doa-doa berkat. Bapa, hamba lepaskan segala doa-doa yang luar biasa Tuhan. Hamba doakan Bapa untuk mereka yang saat ini sedang sakit, mereka yang saat ini sedang merasakan usahanya sedang turun, mereka yang sedang perekonomian yang sedang merosot Tuhan, mereka yang sedang mencari pekerjaan
mereka. Jamaah satu pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang selalu memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap hikmat yang Kau turunkan ya Bapa. Biarlah Tuhan ini boleh meremah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Segala sesuatunya hamba lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap orang-orang yang percaya boleh mengatakan amin. Terima kasih. Jangan pernah mengukur kuasa Allah yang tidak terbatas dengan pengharapan kita yang sangat terbatas. Tuhan Yesus memberkati.